Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut juru bicara Menko Marves Jody Mahardi, tim itu bertugas terkait investasi. Tim diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara badan otoritas Ibu Kota Nusantara dan para kementerian maupun lembaga. Sebelumnya, realisasi investasi swasta di mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur ternyata masih minim, meski diklaim sudah banyak surat minat yang ditandatangani. Data terbaru dari Otorita Ibu Kota Nusantara sudah 209 letter of interest atau surat minat. Namun, baru 36 diantaranya yang sudah menandatangani non-disclosure agreement. Investor swasta dilaporkan belum tergerak signifikan memulai proyeknya meski sudah memasuki masa market sounding serta pemerintah telah mengguyur regulasi insentif dan kemudahan usaha. Ternyata pihak swasta disebut masih menunggu kejelasan proyek hingga regulasi terkait insentif yang akan diberikan. Harga batubara kalori tinggi asal Indonesia ambruk untuk periode Mei 2023 ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat harga batubara acuan untuk 6.322 kilokalori per kilogram GAR ditetapkan pada angka $206,16 Amerika Serikat per ton, turun jauh dari yang sebelumnya $265,26 Amerika Serikat per ton pada April. HBA kalori tinggi ini diperuntukkan untuk penyediaan listrik untuk kepentingan umum, pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri, selain industri pengolahan dan pemurnian mineral logam. Selanjutnya HBA1 dan menjadi HBA acuan pada perhitungan HPB kalori 5.200 hingga 6.000. HBA1 itu naik $11,64 Amerika Serikat per ton, sementara HBA2 sebagai ditetapkan di harga $82,23 Amerika Serikat per ton atau turun dari HBA April $87,81 Amerika Serikat per ton. Presiden Joko Widodo kembali melakukan safari ke jalan Dajjal di daerah. Kali ini Jokowi berkunjung ke Jambi untuk mengecek jalan yang rusak. Jokowi menyebutkan Provinsi Jambi memiliki jalan kabupaten atau kota sepanjang 10.000 km dan hampir separuhnya mengalami kerusakan. Sedangkan 250 km jalan provinsi dalam kondisi rusak atau 25% dari total 1.030 km. Rencananya beberapa ruas perbaikan jalan rusak di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Proses pengerjaan akan dimulai pada bulan Juli hingga Agustus. Meski begitu, Jokowi tidak menjelaskan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk Jambi. Namun, Kementerian PUPR sedang memproses anggaran Rp14,9 triliun untuk perbaikan jalan rusak di daerah. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kembali menegaskan kepada Kongres jika Amerika Serikat bisa gagal bayar utangnya paling cepat pada Juni. Yellen pun meminta Kongres untuk segera mengambil tindakan. Yellen kembali mengulangi pernyataannya di saat Gedung Putih dan para pemimpin Kongres akan bertemu demi melanjutkan negosiasi soal pemotongan belanja sebagai ganti pengesahan kenaikan pagu utang DPR. Senat yang mayoritas dari Demokrat pun diharapkan mendukung proposal yang sedang dinegosiasikan Gedung Putih dengan DPR yang dikendalikan oleh Republikan. Presiden Joe Biden sendiri optimistis tentang tercapainya kesepakatan dengan Republikan untuk menaikkan atau menangguhkan batas uang demi menghindari kejatuhan ekonomi bahkan potensi gagal bayar utang Amerika Serikat. Vice Media Group, perusahaan di balik Vice dan Motherboard, mengajukan kebangkrutan dan bakal melepas asetnya ke pemberi pinjaman. Pengajuan kebangkrutan terjadi di saat perusahaan teknologi dan media menghadapi periode menantang, sehingga melakukan pemangkasan biaya besar-besaran. Vice menyatakan konsorsium pemberi pinjaman yang mencakup Fortress Investment Group, Sources Fund Management, dan Monroe Capital akan menyediakan sekitar $225 juta Amerika Serikat dalam penawaran kredit untuk hampir semua asetnya dan juga menanggung kewajiban yang signifikan pada saat penutupan. Dalam penawaran tersebut, kreditur dapat menukar uang terjamin daripada membayar tunai untuk aset perusahaan. Vice melaporkan aset dan liabilitas dalam kisaran 500 juta hingga $1 miliar Amerika Serikat.
Faiz telah menerima komitmen dan persetujuan dari pemberi pinjaman untuk menggunakan lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk tunai untuk mendanai bisnis melalui proses penjualan.